Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat lanjutkan daurah tafsir kita. Lihat di ayat yang ke-275 nanti. Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan riba. Ini hukum riba. Ini tolong diingatkan nanti. Di dalam suratul Baqarah ini itu ada beberapa hukum-hukum ya yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ini. Jadi di akhir nanti kita ulang lagi, menyampaikan ayat sekian sampai sekian ini hukum tentang ini. Sekian sampai sekian hukum tentang ini, insyaallah tabaraka wa taala. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Orang-orang yang memakan riba, la yakumuna, mereka tidaklah dapat berdiri illa melainkan kama, sebagaimana yakumul ladzi, berdirinya orang yang yatakhabbatuhu syaitanu, kemasukan syaitan minal masi, dari sentuhannya. Dzalika bi annahum, yang demikian itu karena mereka qalu, berkata, innamal bai'u mithlur riba, sesungguhnya perumpamaan hanya saja jual beli itu semisal dengan riba juga. Wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih, maka barang siapa yang telah datang kepadanya pelajaran mir rabbih, dari Rabbnya, fantaha, lalu ia berhenti, falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah berlalu. Wa amruhu ila Allah, dan urusannya kembali kepada Allah. Wa man 'ada, dan barang siapa yang mengulanginya, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Alladzina ya'kuluna, orang-orang yang makan riba, mayoritas yang dilakukan oleh orang pada masa jahiliyah adalah apabila telah habis batas waktu untuk melunasi hutang, mereka berkata kepada pemilik hutang, apakah kamu lunasi atau kamu harus menambah? Dan apabila tidak dibayar, maka mereka akan menambah jumlah harta yang menjadi hutang itu. Kalau bahasa sekarang namanya bunga. Dan memberi tenggang waktu untuk melunasinya. Hal ini merupakan sesuatu yang haram. Jadi ancaman untuk orang yang memakan riba. Seperti apakah ancaman itu? La yakumuna, mereka tidak dapat berdiri
yakni pada hari kiamat kelak. Illa kama, melainkan seperti berdirinya yaqumul ladzi, berdirinya orang yang yatakhabbatuhu syaitan, tekanan atau orang yang kemasukan syaitan, minal massi, lantaran penyakit gila atau kejang. Massi di sini asal kata maknanya sentuhan, tapi sini seperti orang yang berpenyakit lantaran minal massi ini bermakna lantaran penyakit gila atau lantaran penyakit kejang. Para ulama berkata, nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan gila sebagai siksaan dari kemurkaan, ya siksaan dari kemurkaan Allah, ya ketamakannya dengan harta duniawi. Di sini yatakhabbatuhu itu masdarnya adalah al-khabtu, ya gerakan yang tidak beraturan seperti orang yang kejang-kejang. Adapun al-masu adalah penyakit gila. Jadi dia kejang-kejang di hari akhirat kelak. Tapi orang yang penyakit, yang kerja riba ini memang sejak di dunia ini dah seperti orang kejang-kejang dia. Sejak di dunia orang yang berbuat riba itu dah seperti orang kejang-kejang dia. Sana sini pontang panting, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, keluar keringat sebesar biji jagung. Pikiran dia tak ada tenang, malam tak siang. Pikiran dia bagaimana kredit riba dia bisa terbayar. Seperti orang mati juga lah tu, orang gila juga. Baik. Jadi sejak di dunia lagi dah seperti itu, sampai di hari akhirat kelak betul-betul seperti orang kejang-kejang seperti itu. La ilaha illallah. Itu akibat apa? Ucapan mereka ni. Ucapan mereka tu. Apa ucapan mereka? Innamal bai'u mislur riba. Jual beli itu cuma seperti riba juga tu. Tu. Padahal wa halallah, wow di sini bermakna padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mengharamkan riba, ya. Cuma nanti di dalam pembahasan hukum riba itu, itu ada apa? Ada beberapa macam riba. Ada namanya riba fadl dan ada riba nasyi'ah. Macam-macam riba. Ada riba fadl dan ada riba nasyi'ah. Dan seterusnya. Pada kesempatan ini tidak terangkan, ya. Sedikit saja, ya. Kalau ada jenis riba fadl nanti, beras tukar dengan beras beda jenisnya, satu beras bagus, kedua beras buruk. Harus banyak beras buruk nih. Itu tak masuk dia. Ada jenis-jenisnya. Riba nasyi'ah itu bertambahnya seperti bunga-bunga sekarang ya. Hutang berbunga, pinjam uang berbunga. Itu masuklah jenis itu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, faman ja'ahu mau'izatun, maka barang siapa yang telah datang kepadanya mau'izah. Mau'izah di sini adalah peringatan dari Rabbnya. Seperti larangan riba. Mir Rabbi fantaha, lalu mereka berhenti. Fa di sini bermakna lalu, langsung kali. Falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. yakni tidak dihukum atas riba yang telah lalu, karena ia melakukan sebelum turun ayat mengharamkan riba. Itu dulu tuh. Wa amruhu. Tapi kalau harta sekarang ini perlu keterangan juga nih. Ada orang seluruh harta dia ini harta riba dari A sampai Z. Sejak dari
Rumah dia, mobil dia, kebun dia, semuanya sampai baju dia, sejak pakaian luar sampai pakaian dalamnya hasil riba. Itu orang seperti wajib bertobat dan dia berhenti dari pekerjaan riba. Wajib bertobat. Dan dia apabila jatuh miskin boleh mengambil harta riba itu sekedar memenuhi kebutuhan dia hidup. Yang lain kasih. Untuk apa? Sarana pekerjaan, sarana umum. Bukan pula untuk buat masjid. Jadi hati-hati. Jangan sembarangan ni ahwat ni, hati-hati. Jangan tengok bawa mobil aja calon suami. Itu boleh jadi hasil riba, entah apa-apa. Bahaya, ngeri asli. Masalahnya riba ni tak dosa kecil. Kalau orang jahiliyah dulu, wa amruhu ilallah, urusannya diserahkan kepada Allah, yakni dalam pengampunannya dan penghapusan dosa akibat riba itu. Wa man ada, tapi siapa yang ulang balik lagi, ambil lagi harta riba, fa ulaika ashabun nar. Itulah orang-orang yang menjadi ahli neraka. Hum fiha khalidun, maka kekal dalam neraka itu. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini daurah tafsir ni saya maunya harus pakai nilai. Nanti di sertifikat tu dikasih nilai. Ya. Daurah tafsir ni saya mau pakai nilai. A, B, C, D. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah, melipat gandakan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dan Allah tidaklah menyukai orang-orang yang kafir lagi berbuat dosa. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Yamhaqu artinya Allah memusnahkan. Makna yamhaqu di sini Allah menghilangkan keberkahannya di dunia meski harta itu banyak. Yamhaqullahu riba. Allah musnahkan riba itu keberkahan. Wa yurbi sadaqah, Allah menambah keberkahan harta sedekah itu. Itu maknanya. Riba bahaya dia bukan untuk hanya diri dia, tapi juga masyarakat ramai. Makanya kalau di dalam ayat 276 ini tampaklah bahwa orang yang mengatakan halalnya riba itu kekal di dalam neraka. Tengoklah Tuhan. Orang golongan yang percaya riba itu halal kekal dalam neraka. La ilaha illallah. Terus bagaimana cara tobatnya? Pandang bahwa riba itu kembali adalah sebagai sesuatu yang diharamkan Allah. Tayyib. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa aqamus salata, dan mendirikan salat. Wa atuz zakata, dan menunaikan zakat. Wa atawuz zakata. Di sini wa atau ya. Berarti wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim, dan mereka menunaikan zakat. Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Bagi mereka itu pahala 'inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini ayat pelajarannya apa? Ini kabar gembira dari Allah Ta'ala kepada orang yang beriman dan beramal saleh, serta mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Jadi ada orang yang ingin mencari kesenangan itu dengan riba, sehingga mereka berlomba-lomba mengumpulkan harta riba. Tapi ada golongan
yang mencari kebahagiaan itu dengan amal soleh. Dia tak peduli berapa banyak harta dia. Yang dia peduli halal atau tidak harta yang dia makan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadharu dan tinggalkan oleh kalian ma baqiya, apa yang tersisa minar riba, dari riba itu, in kuntum mu'min, jika kalian ada benar-benar orang yang beriman. Di sini Allah memanggil orang beriman, bertakwa pada Allah, tinggalkan sisa riba, yakni tinggalkan sisa riba milikmu yang masih tersisa. Jika kamu betul-betul orang yang beriman. Makna ayat ini atau pelajaran yang didapatkan dalam ayat ini, kewajiban bertaubat dari riba dan setiap maksiat yang menggoda. Masih ada sisa-sisanya. Kewajiban taubat dari riba dan setiap maksiat yang menggoda. Dan di sini juga wajib bagi penguasa untuk memerangi orang yang terus melakukan transaksi ribawi. Dan Syekh As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di menyebutkan dengan cara memukul kedua tangannya sampai meninggalkan riba. Wah. Pukul kedua tangannya sampai dia meninggalkan riba. Baik. Tengok ayat setelahnya. Fa illam taf'alu, jika kalian tak kerjakan perintah Allah tu, fa'dhanu, maka umumkan nabi harbi minallahi wa rasuli, perang dengan Allah dan Rasulnya. Oh, dahsyat. Jadi ini ancaman terhadap riba. Tak tanggung-tanggung. Diancam perang, proklamirkan perang. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak mengerjakan, yakni apa yang diperintahkan pada mereka itu tidak berupa ketakwaan dan meninggalkan sisa riba, tidak dikerjakannya. Fa'danu, maka umumkanlah bahwa Allah dan Rasulnya diharbi minallahi, akan memeranginya. Umumkan perang. Maka pemimpin kaum muslimin mengumumkan kepada mereka peperangan sampai mereka meninggalkan riba. Ibnu Abbas menyebutkan, barang siapa yang tetap menjalankan riba, maka wajib bagi pemimpin kaum muslimin untuk memintanya agar bertobat. Jika ia bertobat, itulah yang diharapkan. Apabila tidak mau, maka potong lehernya. Oh, bayangkan itu. Ini perkataan Ibnu Abbas. Potong lehernya. Maka dosa riba termasuk dalam kategori apa? Dosa besar. La ilaha illallah. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian bertobat, yakni bertobat dari riba itu, maka bagimu pokok hartamu yang bisa kalian ambil. Pokok hartanya awalnya itu yang halal itu bagi kalian. La tadlimuna wa la tudlamuna. Kamu tidak menganiaya, yakni menganiaya penghutang dengan cara mengambil tambahan darinya. Ambil yang uang kalian saja, jangan tambahan bunga itu lagi. Kalau begitu kalian tak berbuat zalim. Wa la tudlamuna, dan tidak pula kalian dizalimi, yakni kalian juga tidak dianiaya dengan penundaan dan pengurangan itu. Baik. Bayangkan dahsyatnya riba. Inilah PR kita buat keluarga-keluarga kita. Bagaimana mendakwahkan mereka, ya, agar meninggalkan riba ini. Dahsyat dosa riba ini. Dan kita mesti ingat bahwa Rasulullah SAW pernah menyebutkan kepada kita akan bahayanya riba ini. Riba itu 73 pintu dosa, dan yang paling ringannya adalah sama dengan menzinahi ibu kandung sendiri. La ilaha illallah. Dengarnya saja berdiri bulu roma kita. Mendengarnya saja
La ilaha illallah. Tapi begitulah akhir zaman. Dalam riwayat Bukhari Rasul menyebutkan la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-malu min halalin am min haram. Akan datang satu masa nanti di kalangan umat ini orang yang tak peduli lagi. Satu masa tak peduli lagi harta dia diambil dari yang halal atau yang haram. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan ingat, riba itu tidak hanya orang yang berbuatnya saja, yang lain juga kena. Sebagaimana dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa munkilahu wa katibahu wa shahidaihi wa qala hum sawa. Dalam riwayat Muslim, Allah melaknat orang-orang yang memakan riba. Rasul melaknat orang-orang yang makan riba. Ini perkataan Jabir. Dan orang-orang yang menyerahkan riba nasabahnya, dan pencatat riba itu sekretaris, dan orang yang menjadi saksi riba, mereka tu sama. Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan, yaitu sama dalam dosa atau sama dalam beramal dengan yang haram. Walaupun mungkin bisa berbeda dosanya, dosa mereka atau masing-masing dari mereka dengan yang lainnya berbeda. La ilaha illallah. Bahkan Rasul pernah menyebutkannya dirhamu riba. Dirhamu riba. Ya'kuluhu ar-rajulu wa ya'lam ashaddu min 36 zanyah. 1 dirham riba dimakan seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. La ilaha illallah. Ini hadis dinyatakan oleh Syekh Al-Albani dalam Mishkatul Masabih sebagai hadis yang sahih. La ilaha illallah. Ini la ilaha illallah. Baik. Ayat yang ke-27-9. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisaratin. Dan jika dia orang yang berhutang, dan jika adalah dia orang yang berhutang itu berada dalam usratin, mempunyai kesulitan. Lu usratin itu orang yang punya kesulitan, dalam kondisi sulit dia, tidak mampu membayar hutangnya. Fanadhiratun ila maisaratin, maka berilah tangguh. Beri tangguh dia ila maisaratin, sampai dia berkelapangan. Makna an-nadhirah di sini pengakhiran, dan maisarah di sini adalah beri kemudahan. Wa an tasaddaqu khairul lakum, dan jika kamu sedekahkan itu lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kalian itu mengetahui Allah. Maka ini juga menjadi dalil manakah yang lebih utama. Kalau ada orang berhutang itu nampak dia tak mampu lagi bayar hutangnya, ditangguhkan juga, karena ada keutamaan memberikan piutang. Yang lebih utama adalah dengan diberi dia apa? Diberi dia sebagai sedekah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian pada hari di mana akan dikembalikan kalian pada hari itu semuanya kepada Allah. Takutlah kalian pada hari itu. Jadi memang untuk berhenti dari riba ini, tengok cara Allah. Memang dikembalikan pemikiran orang yang berbuat riba dan makan yang haram itu ke negeri akhirat. Ke negeri akhirat. Kalau tak balik ke negeri akhirat, hantam saja dia tu. Tak peduli dia tu. La ilaha illallah. Baik. Takutlah satu hari dikembalikan kalian kepada Allah. Jadi dahulu para pedagang itu memberi hutang kepada orang-orang. Apabila mendapati seorang kesulitan membayarnya, maka ia berkata kepada pembantu, maafkanlah dia,
semoga Allah memaafkan kita, maka Allah pun memaafkannya. Ini terkait dengan ayat ini, summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian diberi balasan dengan sempurna setiap orang itu apa yang ia kerjakan dan tidaklah dia akan diniaya. Ayat ini kalau kalian tengok di YouTube, itu para ulama kita, Syekh Syinkiti di antaranya, Muhammad Asy-Syinkiti, demikian juga Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, itu punya satu muhadharah yang bagus tentang perkara ini. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian pada suatu hari di mana kalian akan dikembalikan semuanya kepada Allah. Syekh Sulaiman itu hampir 50. Katabatul hafadhah wa tashhadu fihi al-jawarih yawma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Syekh Asy-Syinkiti. Isinya nangis saja. Iya, itu dari para ulama kita ya. Jadi sehingga ya dibuat juga kajian-kajian seperti itu oleh guru-guru kita. Jadi ini kajiannya Syekh Syinkiti ini nangis aja ini. Baik, silakan dicari pelajaran tentang ini. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan dengan ayat di sini ada dua ancaman tentang riba. Yang pertama ancaman apa? Ancaman duniawi, perang. Jadi ada dua ancaman riba. Di dunia diancam dengan perang. Di akhirat diancam dengan neraka. Kemudian ini ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Ayat 282. Ini ayat terpanjang dalam Al-Quran. Tidak ada ayat yang paling panjang dari ayat ini. Ayat yang berkaitan dengan hutang piutang. Ini ayat berkaitan dengan hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman. Idza tadayantum bidainin. Idza tadayantum bidainin, apabila kalian berutang piutang dengan satu utang ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan faktubuhu, maka tulislah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tulislah. Tapi para ulama menyebutkan ini maknanya tidak wajib untuk menulis itu, tetapi akibatnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa dengan ditulisnya itu hutang piutang. Bagi yang berhutang dapat dibayar. Kalau dia mati diketahui oleh pihak ahli warisnya. Nah, yang punya piutang dapat diketahui pula oleh diketahui pula oleh ahli warisnya. Oh, ini piutangnya ayah. Ini piutangnya keluarga kita. Tapi Syekh Syinkiti menyebutkan zahirnya ayat ini wajib ditulis. Karena perintah Allah menunjukkan hal itu wajib dilakukan. Namun di 283, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah, jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka tidak ada barang tanggungan yang dipegang. Dalam ayat ini pemberian barang jaminan hukumnya tidak wajib secara ijma' ulama. Pemberian barang jaminan merupakan pengganti penulisan hutang. Jika penulisan hutang hukumnya wajib, maka semestinya pemberian barang jaminan hukumnya juga wajib. Nah, jadi di ayat yang ke-283-nya itu indikasinya tidak wajib lagi ditulis. Terjadi perbedaanlah. Allah taala a'lam. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Idza tadayantum, apabila kalian bermuamalah
Tadayantum itu bermuamalah tidak dengan cara tunai. Ila ajalin musamma, hendaklah kamu untuk waktu yang ditentukan. Ayat ini menunjukkan bahwa pemberian waktu tenggang yang tidak diketahui itu tidak diperbolehkan, terlebih lagi ajal dalam jual beli dengan akad salam. Ini pembahasan tentang hukum-hukum jual beli itu hendaklah dipelajari juga di dalam kitabul muamalat. Apa itu salam, seperti apa ketentuan-ketentuannya dan yang lain-lainnya. Baik, kita kembali ke asal tadi, hutang piutang faktubuhu, maka tulislah. Berikan hutang untuk waktu sampai waktu yang ditentukan, tulislah. Wal yaktub bainakum katibun bil adli, dan hendaklah seorang tulis di antara kalian menuliskannya dengan benar. Ini adalah perintah bagi pemberi hutang dan penerima hutang untuk memilih seorang tulis yang tidak condong pilih kasih dia, yang adil, katibun bil adl. Ya. Wala ya'ba katibun, dan jangan penulis itu enggan menulisnya. Ya, ini penulis itu jangan segan. Kama 'allamahullah, sebagaimana Allah mengajarkannya. Falyaktub, maka hendaklah dia tulisnya. Wal yumli lilladzi 'alaihi al-haqqu, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan. Wal yumlil, mengimlakkan. Alladzi 'alaihi al-haqqu, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan. Yakni orang yang berhutang diperintahkan oleh Allah untuk mengimlakkan, mendiktekan. Karena sebenarnya kesaksian itu atas pengakuannya terhadap hutang yang menjadi tanggungannya. Wal yattaqillaha, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Rabbahu, Rabbnya, wala yabkhas minhu syai'a, dan janganlah ia mengurangi darinya sedikit pun. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu, jika yang berhutang itu orang yang lemah, fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan, jika orang yang berhutang itu adalah orang yang lemah di sini ini orang yang lemah akalnya, yakni tidak mampu bermuamalah dengan baik. Au dha'ifan, atau dhaif keadaannya seperti orang yang tua, lanjut usia, atau masih anak-anak, atau lemah akalnya. Au la yastati'u ayyumillah, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan. Itu orang bisu atau orang yang tidak mampu memberikan ibarat, mengungkapkan sebuah ungkapan sebagaimana semestinya orang-orang yang sehat. Kalau ada yang seperti itu, aula yastati'u, atau tidak sanggup ayyumillah, untuk mengimlakkannya atau membacakannya, huwa dia falyumlil waliyuhu bil adli, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan cara yang adil. Sedemikian rupa walinya mengimlakkan dengan judul, yakni para wali yang mendapat wasiat mengimlakkan sebagai berwakil atas orang-orang yang tadi disebutkan. Wastashhidu syahidaini, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari kalangan lelaki, syahidaini mir rijalikum, dari orang lelaki di antara kalian, yakni minta 2 orang laki-laki muslim untuk menjadi saksi atas surat hutang. Dan dengan ayat ini persaksiannya hukumnya wajib, namun pendapat lain ada yang mengatakan juga sunnah 2 orang saksi. Fa in lam yakuna
maka jika tidak ada keduanya, yakni tidak ada dua orang saksi itu, fa illam yakuna rajulaini farajulun, maka seorang lelaki farajulun wa imra'atan, dan dua orang perempuan. Itu hebat laki-laki itu. Laki-laki dua orang cukup, kalau perempuan nilai dia mesti dua. Kalau udah berurusan dengan uang tuh apa? Perempuan tuh terbelalak tadinya. Nah, baik. Kemudian mimman tadawna minasyuhada'i, dari orang-orang yang kalian ridhoi dari saksi-saksi yang ada itu. Kalian ridhoi agamanya dan keadilan mereka, maksudnya. Antadilla, supaya jika seorang lupa, antadilla ihdahuma. Di sini kan sesat ya. Sesat artinya lupa. Ya, ketika sesat salah seorang dari keduanya, lupa atas persaksian tersebut. Maka apa? Fatudzakkira ihdahumal ukhra. Lalu diingatkan oleh salah satu dari keduanya. Kalau di ayat ini kan untuk perempuan ini, maka seseorang yang mengingat, ya, apabila salah seorang perempuan itu lupa, maka yang lainnya bisa mengingatkan. Apabila yang lain lupa, maka yang satu mengingatkan. Jadi memang perempuan ini kan kadang ada sisi kesibukannya dan yang lain-lainnya, atau kelemahan akalnya. Ini cara dua orang berbanding satu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala ya'basyuhada'u idza ma du'u. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Wala ya'basyuhada'u, janganlah enggan saksi-saksi itu idza ma du'u, apabila dipanggil. Kemudian Allah mengatakan, wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalihi. Dan janganlah kamu jemu. Tas'amu itu jangan kamu jemu. An taktubu, menulis hutang itu. Yakni jangan bosan untuk menulis hutang yang terjadi di antara kalian. Karena kemungkinan mereka akan bosan untuk menulis akibat banyak hutang-hutang yang terjadi di antara mereka. Makanya Allah Ta'ala tekankan dalam hal ini. Menuliskan hal yang kecil atau yang besar. Menuliskan hutang yang kecil atau yang besar. Ila ajalihi, sampai jatuh tempohnya. Dzalikum, yang demikian itu, yakni penulisan itu, aqsatu indallahi, lebih adil, yakni lebih terjaga dan lebih benar indallahi, di sisi Allah, wa aqwamu, dan lebih menguatkan lisyahadati, persaksian, lebih membantu pembuktian kebenaran, lebih mengokohkan. Wa adna, dan lebih dekat, alla tartabu, untuk tidak timbul keraguan-raguan, illa an takuna tijaratan, kecuali ia adalah perdagangan yang tunai. Hadiratan di sini bermakna tunai. Tudirunaha, yang kalian jalankan. Bainakum, di antara kalian. Falaisa alaikum junahun, maka tidak mengapa di atas kalian, tidak ada dosa di atas kalian kalau perdagangan hadirah tunai itu, alla taktubuha, untuk tidak kalian menulis. Karena hutang ini kan begitu. Kalau apa? Obat paling mudah membuat orang lupa itu berhutang. Nanti dia akan berupaya seperti melupakannya. Wa ashhidu idza tabayatum, dan persaksikan apabila kalian berjual beli, yakni jual beli secara tunai, kontan cukup dengan mendatangkan saksi. Dan pendapat lain mengatakan makna potongan ayat ini, apabila kalian berjual beli secara tunai itu, atau juga dengan hutang, datangkanlah saksi. Ibnu Umar menyebutkan apabila berjual beli secara tunai maka datangkan saksi, dan apabila jual beli secara kredit maka ia menulisnya. Kalau tunai datangkan saksi, kalau
kredit, seperti itu. Wala yudarra katibun wala syahid. Dan janganlah penulis dan saksi itu saling sulit menyulitkan, yakni dengan merubah, menambah, mengurangi. Bisa jadi kemudaran itu berasal dari kedua belah pihak, penjual dan seterusnya, pembeli, dan seterusnya. Wa in taf'alu, dan jika kalian lakukan yang demikian, yakni melakukan yang dilarang seperti memberi kemudaratan, fa innahu fusuqun, maka sesungguhnya itu adalah perkara kefasikan bikum pada diri kalian. Perbuatan kalian itu fusuk kok, keluar dari ketaatan menuju kemaksiatan. Wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa yu'allikumullahu, niscaya Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu maha mengetahui. Jadi di sini juga ada pemberian tempo hutang. Jadi pemberi tempo hutang itu mendapatkan pahala setiap hari dia. Orang yang memberikan tempo hutang itu dapat pahala dia setiap hari. Ada riwayat tentang ini. Jadi setelah temponya selesai itu dilipat gandakan pahalanya 2 kali. Tapi kalau tidak ditulis nanti kesukaran pada yang berhutang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian masuk ayat berikutnya. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Dan jika kalian dalam kondisi safar, bepergian. Ini ayat menunjukkan memang safar itu sulit. Memang makanya Rasul menyebutkan safar itu qita'ah minal adab. Safar itu bagian dari potongan dari adab. Berat safar itu. Jadi walam tajidu katiban, kalian tidak memperoleh seorang penulis yakni dalam safar kalian. Apa caranya? Farihanun maqbudah. Maka hendaklah barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum barang jaminan, ini barang jaminan maksudnya, yang dipegang ini diperhitungkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran. Sehingga tidak sah barang jaminan itu apabila belum dipegang oleh kedua belah pihak. Imam Malik berpendapat bahwa pemberian jaminan itu sah dengan adanya ijab dan qabul, meski barang tersebut tidak atau belum diserahkan kepada kedua belah pihak. Jadi ada jaminannya ya. Farihanun maqbudah. Ada jaminannya. Baik. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi allazi tumina. Maka jika merasa sebagian kamu mempercayai sebagian yang lainnya, ba'dukum ba'dha, yakni rasa saling percaya itu mencukupi, tak perlu barang jaminan, itu maksudnya. Falyu'addil ladzi tumina, maka hendaklah yang dipercayai itu yakni orang yang berhutang itu menunaikan amanahnya. Falyu'addil ladzi tumina, yang dipercayai diberikan hutang itu menjaga amanahnya. Wal yattaqillaha rabbahu, hendaklah dia bertakwa kepada Allah, sejatinya Allah itu Rabbnya. Wala taktumus syahadata, jangan disembunyikannya persaksian. Wa may yaktumha, dan barang siapa yang bunyikannya, fa innahu athimu qalbu, maka sesungguhnya itu adalah dosa hatinya. Dosa hatinya. Berdosa hatinya, yakni orang yang rusak, yang tidak peduli akan terperosok dalam kemaksiatan. Jadi hati itu kan dah rusak, tak peduli dia lagi. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah
Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baik. Ini tentang hutang piutang. Kemudian ini saking dahsyatnya hukum Islam ini tentang piutang, sebutkan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Kemudian ini pujian Allah terhadap para mukmin dan para malaikat. Ini di ayat 284. Jadi sebelumnya saya menyebutkan bahwa paragrafnya itu kita bagi 4. Inilah dia paragraf yang bagian, bukan paragraf, bagian yang keempat. Ini baru bagian keempat. 284 sampai dengan 286. Ini dia. Tulis bagian keempat dari surah Al-Baqarah. Di sini ada beberapa paragraf sebenarnya. Ayat 284. Lillahi ma fis sama. Ini ayat 284 ini pemilik langit dan bumi mempunyai hak. Pemilik langit dan bumi memiliki hak. Ya, untuk apa? Menukar kepemimpinan di muka bumi ini. Ini. Termasuk juga dalam paragraf dalam 284 itu terkandung bahwa manusia ini tergantung bagaimana manusia ini dengan syariat Allah itu tergantung bagaimana hati dia. Dan bagaimana hati dan dia. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi ini. Allah yang punya. Allah yang punya. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Dan jika kalian tampakkan apa yang ada dalam diri kalian, ma fi anfusikum au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikan, yuhasibukum bihillah, niscaya Allah membuat perhitungan dengannya. Kemudian Allah melanjutkan, fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah mengampuni orang-orang yang Ia kehendaki dan Allah mengazab orang-orang yang Ia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu itu Maha Kuasa. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan tentang hal ini. Imam Ahmad menceritakan, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabinya, ketika diturunkannya firman Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka hal ini merasa beratlah para sahabat. Lalu mereka datang menghadap Rasul. Wahai Rasulullah, kami telah dibebani dengan amalan-amalan yang sudah memberatkan kami, yaitu salat, puasa, jihad dan zakat, sedangkan telah turun kepadamu ayat ini, kami tidak kuat menyanggahnya. Maka Rasul pun mengatakan, aturiduna an taqulu kama qala ahlul katibina min qablikum. Ahlul kutabina, ahlul kitabina min qablikum, ahli kitab. Apakah kalian hendak mengatakan seperti apa yang pernah dikatakan oleh ahli kitab sebelum kalian? Sami'na wa asaina, yakni kami dengar dan kami ingkar. Bal qulu, tidak, tapi katakanlah oleh kalian, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu ucapkanlah, kami dengar dan kami patuhi, ghufranaka, kami berharap ampunanmu ya Allah.
Makna ayat ini, Allah mengabarkan bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi ini Allah yang ciptakan, Allah yang mengaturkan. Maka hal ini, siapa yang ingin menampakkan apa yang ada di dalam dirinya berupa kebaikan dan keburukan, atau menyembunyikan, Allah akan menghisapnya. Berarti pelajaran dari ayat ini, Allah akan menghisap hambanya karena hal yang disembunyikan dalam dirinya. Berupa apa yang disembunyikan dalam diri itu. Ini penting nih. Keraguan-raguan. Satu, kesyirikan, kemunafikan, membenci wali Allah. Dan Allah akan membalas semua ini. Termasuk juga dendam. Niat melakukan kesalahan. Dan yang lain-lainnya. Allah akan yuhasibukum bihillah. Akan Allah hisab itu. Oh, tak terkecuali itu. Ya, termasuklah dosa-dosa hati. Nah, kemudian ayat 285. Amanar Rasul. Rasul telah beriman bima unzila ilaihi, dengan apa yang telah diturunkan kepadanya min Rabbih, dari Rabbnya, wal mu'minuna, dan orang mukmin. Maka ayat ini memberikan pengertian bahwa yang pertama kali beriman dengan firman Allah itu, dengan kitabullah itu adalah Rasul, kemudian para sahabat. Para sahabat. Kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli. Semuanya telah beriman kepada Allah, malaikat dan kitab-kitabnya dan rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membedakan salah seorang pun di antara rasul-rasul itu. Maka ayat ini mengandung bahwa umat Islam tidak sama dengan Bani Israel, di mana Bani Israel membeda-bedakan rasul-rasul itu. Tapi umat Islam sama bagi mereka rasul-rasul itu. Tidak ada yang mereka beda-bedakan. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan umat Islam itu mereka berkata, kami mendengar dan kami taati. Ghufranaka, kami mohon ampunanmu. Rabbana ya Rabb wa ilaikal masir, dan kepadamu kami dikembalikan. Baik. Kemudian ayat yang terakhir dari suratul Baqarah ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani Allah Subhanahu wa taala salah seorang, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani siapapun illa wus'aha, sesuai dengan kadar kesanggupannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Untuknya apa yang telah dia usahakan. Wa 'alaiha maktasabat. Untuknya kebaikan yang telah dia usahakan, dan untuknya juga keburukan yang telah ia usahakan. Rabbana la tu'akhidna ya Rabb kami, jangan engkau hukum kami in nasina, jika kami lupa, au akhtana, atau kami salah. Rabbana wala tahmil alaina ya Rabb kami, jangan engkau bebankan kepada kami isran, wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Beban berat sebagaimana telah engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ya Rabb kami, janganlah engkau bebani kami apa yang tidak sanggup bagi kami dengannya. Wa'fu anna, dan maafkanlah kami. Wa'fir lana, ampunilah kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sayangi kami, engkau pelindung kami, maka tolonglah kami dari kaum orang-orang yang kafir itu.
Ikhwati fillah barakallahu fikum. Nah, ini akhir dari suratul Baqarah. Ya. Di sini disebutkan pujian Allah terhadap orang mukmin dan doa mereka. Ini doanya orang mukmin. Kemudian tadi saya terangkan bahwa di dalam surah Al-Baqarah ini banyak masalah hukum-hukum. Ya. Hukum yang ada di dalamnya itu diantaranya hukum tentang jinayat, kriminalitas. Di Al-Baqarah 178, 179. Juga tentang wasiat 180, 182. Kriminalitas itu 178, 179. Tentang wasiat 180, 182 sampai 182 ya. Syariat ibadah puasa 183, 187. Termasuk syariat berjihad Al-Baqarah 190, 195, 216, 218. Kemudian syariat haji 189, 196, 203. Termasuk hukum-hukum keluarga. Hukum keluarga yang ada di sini pernikahan 221. Termasuk i'la Al-Baqarah 222. Talaq itu 227 sampai 232 panjang. Khulu' 229. Masa iddah ditinggal mati atau ditalak itu 228 sampai 234. Nafkah dan mut'ah. Mut'ah ini memberi hadiah 236, 237, 240, 241. Catatan lengkapnya dengarkan rekaman lagi. Menyusui Al-Baqarah 233. Bab haid 222 sampai 223. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kalaulah surah ini pembahasan terakhir kita, ya. Munasabahnya, kalau di surat Al-Fatihah ditutup dengan doa ihdinas siratal mustaqim, di suratul Baqarah ditutup pula dengan doa. Jadi tutup pula dengan doa. Nah, jadi ada kaitan-kaitan. Iya. Allah Ta'ala tuh banyak hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran ini. Allah Ta'ala berikan. Dan ketika kita berdoa di dalam surah Al-Fatihah itu dengan doa apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bukan jalan yang orang engkau murkai. Di surat Al-Baqarah banyak cerita tentang maghdub. Orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai itu? Banyak yang dimurkai itu, tapi yang paling pas dan yang paling terdepan golongan yang Allah murka itu Yahudi. Nah, banyak cerita di Yahudi. Nanti di surah Ali Imran walad-dallin, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Siapa jalan orang yang tersesat di sini? Nanti di Ali Imran banyak diterangkan tentang orang-orang Nasara. Kita lanjutkan. Ya, setidaknya mungkin 1 atau 2 halaman. Masih jam 5:09. Sabar. Talabul ilmi. Surah Ali Imran. Baca surah Ali Imran ini ayat 1 sampai tapi eloknya 1 sampai
32. Tapi kalau enggak kuat nanti sampai baca ayat yang ke-10 pun jadilah. Atau ayat yang ke-17. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Ya, cukup lagi. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran ini bahasan kita pertama tentang nama-nama surah Ali Imran. Nama yang pertama adalah Ali Imran. Alu
artinya keluarga. Imran berarti keluarga Imran. Keluarga Imran. Apa sebab penamaannya? Karena di sana disebutkan kisah Ali Imran nanti. Di ayat yang ke-33 nanti. Demikian pun di 35 dan seterusnya. Cerita Ali Imran. Karena keluarga tersebut contoh dalam kekokohan, kebaikan dan khidmat untuk agama. Jadi orang kalau nak belajar berkeluarga, belajar Ali Imran. Ini belajar Ali Imran. Bagaimana membangun sebuah masyarakat dan negara, ini Ali Imran. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian namanya yang kedua adalah Az-Zahra. Karena dia kan Az-Zahrawain. Dinamakan dengan Az-Zahrawain karena cahaya dan hidayahnya dan agung pahalanya, ya. Zahir itu artinya mustanir, cahaya. Baik. Dan juga ada yang menamakannya dengan dan juga Al-Kanz. Sebagaimana yang dinamakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Itu dalam riwayat Ad-Darimi, disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Mawdu'i ini. Tidak saya bacakan. Ada yang menamakan juga dengan suratul aman. Dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian keutamaan surah Ali Imran. Pertama, Rasul pernah menyebutkan dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Ismullahil a'zam fi hatainil ayataini. Nama Allah yang paling agung terdapat dalam dua ayat ini. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa Fatihati surati Ali Imran, dan pembuka surah Ali Imran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini dia. Awal surah Ali Imran itu terdapat dua nama Allah yang agung. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Ya. Kalau di surat apa? Yang pertama surah Al-Baqarah tadi, ya. Kemudian di surah Ali Imran ini. Ini keutamaan yang pertama ini. Disebutkan pada surah ini dua nama Allah yang agung. Yang kedua, diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili bahwa Rasul menyebutkan Az-Zahrawaini Al-Baqarah wa surati Ali Imran. Bacalah dua Az-Zahrawain, dua cahaya, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqan min tayrin sawwafa tuhajjani an ashabihima iqra'u surat al-Baqarah fa inna hadha akhadha barakah, dan seterusnya. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, karena keduanya kelak di hari kiamat akan datang seperti dua awan atau seperti dua cahaya sinar matahari atau seperti dua kelompok burung yang membentangkan sayapnya bersambung antara satu dengan yang lainnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi para pembaca dua surat itu di hari akhirat kelak. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, 10 ayat terakhir surah Ali Imran ini. Pada satu hari Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi Rasulullah untuk memberitahu beliau bahwa akan mengumandangkan azan. Namun Bilal melihat Rasulullah sedang menangis, maka ia pun bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apa yang buat menangis?" "Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang." Rasul pun menjawab, "Wahai Bilal, apa yang menghalangiku untuk menangis sedangkan telah turun kepadaku pada malam ini firman Allah, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar," dan seterusnya.
Maka beliau membaca sampai akhir, lalu beliau berkata, sungguh celaka bagi orang yang membaca ayat ini namun tidak mentafakurinya. Bahkan dulu awal markis ini, ayat yang saya suruh pertama santri suruh bacanya ayat ini. Karena ayat ini dianjurkan untuk dibaca setelah bangun tidur. Jadi begitu bangun tidur, hafal ayat dulu pertama. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Makanya ketika melewati ayat ini hendaklah hati-hati kita. Sebab Rasul menyebutkan celaka orang-orang yang melewati ayat ini sementara dia tidak mentafakurinya. Berhati-hati kita. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya, waktu diturunkannya surah ini. Secara umum surah Ali Imran diturunkan pada tahun ketiga Hijriyah. Setelah perang Uhud. Ketika itu banyak yang syahid di medan perang Uhud. Banyak suami istri, ramai istri yang menjanda, anak-anak kecil menjadi yatim. Sehingga timbul masalah masyarakat yang memerlukan penyelesaian. Tapi ayat 33 hingga ke-70-nya itu diturunkan pada tahun ke-9 Hijriyah. Demikian ya disebutkan oleh para ulama. Ketika golongan orang-orang Kristen Najran datang ke Madinah nanti, dan mereka ingin berdiskusi atau berdebat dengan Nabi. Sampai nanti akhirnya mereka ingin bermubahalah. Tetapi mereka tidak berani melihat hujah-hujah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian tertib surah ini secara mushafi adalah surah yang ketiga. Adapun secara turunnya ayat ini, ayat yang ke-89. Dan surah ini adalah surah Madaniyah. Ada dua bagian dalam surah ini pembahasannya. Ya, tapi ini ijtihad para ulama. Bilangan ayat ini 200 dan bilangan rukuknya ada 20. Apa? Markaknya surah ini ada 20. Ada 20 markak. Sebenarnya kalau daurah kita itu simple, itu kita perlu menyebut kata kunci dalam surah-surah itu. Tapi karena khawatir waktu-waktu mengejar waktu, nanti tidak bisa kita khatamkan, ini pun juga sudah banyak terlambat kita. Jadi ada waktu-waktu nanti kita tambah lagi durasinya. Sabar. Kita baca. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini disebut dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Dan huruf muqatta'ah ini sudah didahului di dalam surah Al-Baqarah. Ini merupakan mukjizat Al-Quran.
Ini sebuah tantangan untuk orang-orang kafir. Bisa enggak kalian membuatnya seperti ini? Nah, kan enggak bisa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah. Apa makna ilah? Al-ma'budu hubban wa ta'zima. Zat yang berhak diibadahi dengan benar, dengan penuh cinta dan pengagungan. Huwal hayyul qayyum, ialah Allah zat yang hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Yang telah menurunkan atas kalian kitab, yakni Al-Qur'an, bil haqqi, dengan benar, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada diturunkan sebelumnya. Wa anzalat Taurata wal Injila, dan Allah lah yang menurunkan Taurat dan Injil. Taurat kitabnya siapa? Bani Israel. Kitabnya Musa. Ya. Injil Nabi Isa. Jadi umat Bani Israel itu, umat Yahudi itu lebih duluan daripada umatnya Nasrani. Lebih duluan itu. Makanya dalam surah Al-Baqarah lebih duluan ceritanya tentang Bani Israel, baru orang Nasara. Orang dhallul, maqdub dulu baru dhallul. Di sini kata kunci di ayat ini musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada pada sebelumnya, kitab-kitab yang sebelumnya. Min qablu hudan linnasi wa anzal al-furqana. Sebelum Al-Quran, yakni kitab-kitab Taurat dan Injil itu sebelum Al-Quran maksudnya, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa anzal al-furqana, dan Allah menurunkan Al-Furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid, dan orang-orang yang kufur dengan ayat Allah, bagi mereka azab yang teramat sangat. Wallahu azizun dzuntiqam. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Maha perkasa yang memiliki balasan atau siksaan. Hudan linnas, bagi petunjuk bagi manusia secara keseluruhan. Wa anzalal furqan, dan menurunkan Al-Furqan, yakni yang menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Dan yang dimaksud Furqan di sini juga Al-Quran. Duntiqam, mempunyai balasan yang dahsyat. Ada yang mengartikan Furqan di sini ialah dengan hujjah, bukti dan keterangan yang jelas, serta perincian segala yang dibutuhkan oleh manusia berupa hukum-hukum. Wallahu ta'ala a'lam. Ayat yang kelima. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi atasnya segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Di sini ada sesuatu yang disebutkan oleh Syekh Sa'di. Penyebutan langit dan bumi di sini ini sebab penglihatan manusia ini cuma langit dan bumi. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, itu ada yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada manusia ini tak dapat melebihi ini lagi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah yang ada di bumi dan di langit. Allahu Akbar. Kemudian Allah Rabbul Alamin melanjutkan, "Walladzi yusawwirukum fil arham kayfa yasha." Ialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang Ia kehendaki. Tidak ada ilah melainkan Dia, Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Saya teringat dengan Syekh Al-Albani. Kata Syekh Al-Albani dalam Imam Al-Albani Durus wa Ibar itu, dalam
kisah hidup tentang Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani membuat nama anaknya Abdul Musawwir. Musawwir itu apa artinya? Yusawwirukum, yang membentuk kalian, yang mencipta, yang membentuk rupa manusia. Dan kata Syekh Al-Albani, tidak ada orang yang menamakan anaknya dengan Abdul Musawwir. Maka beliau tertarik untuk menyebut, menghidupkan kan sunnah itu. Ya. Untuk mengangkat nama Al-Musawwir. Nama Allah itu salah satunya ada Al-Musawwir, yang membentuk rupa. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah taala pun menamakan anaknya dengan nama Abdul Musawwir. Itulah para ulama. Jadi menghidupkan sunnah itu, dia tengok mana sunnah yang tak hidup, ada hidupkannya. Faham tak? Baik. Itu ada dalam Al-Imam Al-Albani, kisah hidup Imam Al-Albani. Kami dulu baca kitab itu. Baik. Dalam rahim lagi itu dibentuknya tu. Kaifa yasha. Dia perempuan ke atau laki-laki, berparas bagus atau jelek, hitam atau putih, tinggi atau pendek, gemuk atau kurus, bermata juling, telinga, hidung, kedua tangan seperti apa? Allah yusawwirukum fil arham. Dalam rahim lagi. Maka tak boleh ejek mengejek orang. Allah tu yang ciptakan. Allah yang musawwirnya adalah Allah. Allahu Akbar. Makanya ayat ini terkandung takrir, penyataan terhadap keesaan Allah, keberkahannya, ya, untuk diibadahi, ya. Tidak yang lain. Sebab orang-orang Nasara menyangka bahwa Isa itu berhak disembah. Makanya awal-awal ayat ini sebenarnya muqaddimah untuk bantahan terhadap orang Nasara. Ayat 1 sampai 9 ini muqaddimah ini, bantahan terhadap orang-orang Nasara nanti. Ya. Menjadi sebuah muqaddimah. Tengok tu kan disebutkan qayyum, Allah yang mengurus semuanya. Apa pula kalian tak ikut? Kan begitu tu. Kemudian yang ketujuh, La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah melainkan hanya Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ketujuh, Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ialah Allah yang telah menurunkan atas kalian kitab Al-Quran. Dari Al-Kitab itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas maknanya. Hunna ummul kitab. Itulah yang menjadi pokok kitab. Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat yang muhkamat itu menjadi pokok-pokok inti ajaran agama ini. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada yang lain ayat-ayat yang samar. Ada ayat-ayat yang samar. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wilihi. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan kepada kesesatan, dia mengikuti yang samar-samar itu untuk apa? Ibtigha'al fitnati, dia mengharapkan fitnah atau kesesatan, wa ibtigha'at ta'wili, dan mengharapkan takwil-takwil yang tak betul. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah. Allah lah yang mengetahui takwilnya ini. Warasikhuna fil ilmi, dan orang yang kokoh dalam keilmuannya. Yaquluna, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman dengannya, kullum min indi rabbina, semuanya di sisi Rabb kami, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah ada orang yang mengambil pelajaran kecuali ulul albab, orang-orang yang berakal cerdas. Jadi takwil itu ada takwil yang benar bermakna tafsir, ada takwil yang keliru bermakna tahrif. Wallahu taala a'lam bissawab. Tapi tentang ayat ini, itu Syekh As-Sa'di menarik di dalam tafsirnya menjelaskan tentang semua ayat ini muhkam, ya, dan semuanya juga mengandung mutasyabih. Lihat tafsir As-Sa'di saja. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini doa ni. Ya Rabb kami, jangan engkau palingkan hati kami
Engkau sesatkan hati kami ba'da id hadaitana, setelah Engkau beri kami hidayah ya Allah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berilah kami dari sisimu rahmat ya Allah. Untuk kami dari sisimu rahmat ya Allah. Beri, mohon Allah beri rahmat. Ya. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pemberi. Allah memberi rahmat itu tanpa ada apa? Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jadi Allah menurunkan rahmat itu tanpa mengharapkan pemberian, sebab Allah sendiri itu Maha Pemberi. Nah, ini penting nih faedah ini. Allah menurunkan rahmat itu tanpa mengharapkan pemberian, sebab Allah itu sendiri Wahhab, Maha Pemberi. Untuk itulah kita memohon rahmat dari sisi Allah. Bisa paham ini? Kan ada orang kasih, berharap pula dia, mudah-mudahan dia besok balas. Itulah seperti kita manusia nih. Itulah tu. Besok ketika tak kasih, mau saya lagi kasih dia, kikir. Saya dah sering kasih dia, dia tak kasih saya. Itulah tu. Allah tidak, Allah Wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Ya Rabb kami, sungguhnya Engkau mengumpulkan semua manusia ini pada hari yang tidak ada keraguan pada hari itu nanti. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan sesungguhnya Allah tidaklah menyelisih janji-janji. Ya. Tidaklah menyelisih janji, ya. Tidak menyalahi janji. Sebenarnya di dalam ayat ini tadi, ini doa menjelaskan bahwa hati mereka tertuju pada akhirat. Oleh karena itu mereka meminta keteguhan di atas hidayah, memperoleh pahala. Dan Allah memuji orang yang berilmu itu ilmunya mendalam. Imam As-Sa'di menyebutkan Allah memuji, ini catatnya. Allah memuji orang yang berilmu mendalam dengan 7 sifat yang merupakan tanda kebahagiaan. Allah memuji orang yang berilmu itu, yang mendalam ilmu itu dengan 7 sifat yang merupakan tanda kebahagiaan. 1, ilmu. Ilmu ini yang menyampaikan mereka pada Allah. Kedua, ilmunya mendalam. Ketiga, orang yang berilmu mendalam itu apa? Semuanya beriman dengan ayat yang muhkam dan ayat yang mutasyabih. Muhkamat dan mutasyabihat. Beriman dia semuanya. Semua isi kitab ayat yang mutasyabihat dan ayat yang muhkamat beriman. Kemudian orang yang beriman itu apa? Meminta ampun dan keselamatan dari musibah menimpa orang yang tersesat. Meminta kepada Allah ampunan dan keselamatan dari musibah yang menimpa orang sesat. Apa musibah orang menimpa orang sesat? Ya, hidayah itu hilang dari hatinya. Kemudian yang kelima, mereka mengakui nikmat hidayah yang diberikan Allah. Hadaitana, Engkau telah beri kami hidayah. Yang keenam, mereka meminta rahmat kepada Allah. Yang mengandung keberhasilan, memperoleh kebaikan dan terhindar dari keburukan. Dan mereka bertawasul dengan nama Wahhab. Yang ketujuhnya, mereka bertawasul dengan nama Wahhab itu masih dalam kategori yang keenam. Yang ketujuhnya, keyakinan, keimanan dan keyakinan mereka yang mendalam pada hari kiamat. Dan rasa takut mereka kepada hari itu sehingga membuahkan amalan. Sambung lagi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, ya. Sampai di sini baru rezeki kita di surah Ali Imran. Insyaallah ta'ala nanti malam ada enggak doanya untuk tidak hujan? Yang ada doanya itu apa? Allahumma shayban
nafi'an ya. Walaupun mungkin ada kondisi-kondisi orang-orang dalam perjalanan berdoa dia jangan hujan dulu atau mungkin lain cerita. Yang paling penting itu apa? Kita bisa mensiasati bagaimana kondisi alam. Jadi kalau hujan nanti mudah-mudahan dapat juga lanjut belajar. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.